Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Arwah Siswi SMK. Kisah ini berdasarkan kisah nyata dari teman saya, lebih tepatnya teman lama sewaktu SD. Sudah beberapa tahun lamanya kami tidak pernah bertemu, hingga pertemuan terjalin ketika saya masuk ke salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh. Pertemuan kami berawal dari kunjungan dia ke tempatku dalam rangka liburan lebaran, sekalian silaturahmi dengan teman lama. Beberapa tahun kami tidak bertemu, tentunya sangat antusias ketika pertemuan berlangsung. Bahkan aku hampir tidak mengenalinya. Sempat aku mengabari teman-teman seangkatan lainnya untuk berkumpul, sekalian reunian. Kami putuskan untuk semua berkumpul di sebuah kafe sambil menikmati secangkir kopi. Dalam pertemuan tersebut, kami bercerita tentang masa lalu, hingga malam semakin larut menunjukkan jam 1 dini hari. Entah siapa yang memulai, hingga pembicaraan mengarah ke hal mistis, yaitu tentang pengalaman bertemu dengan yang namanya hantu. Sebenarnya semua dari teman-temanku pernah melihat atau bertemu yang namanya makhluk gaib atau hantu. Hanya saya yang belum pernah mengalami pengalaman tersebut, yang katanya sih serem banget. Mudah-mudahan gak pernah bertemu. Dalam kesempatan ini, saya hanya menceritakan pengalaman salah satu teman saya, namanya Taufik. Dia adalah teman yang aku ceritakan tadi, yang berkunjung ke daerahku. Ini cerita masa lalunya ketika bersekolah dulu. Dia bersekolah di salah satu SMK di Sigli, di Nangro, Aceh Darussalam. Ceritanya bermula ketika dia magang praktek, atau apalah namanya, saya kurang tahu, ke SMK Biren Nangro Aceh Darussalam, di mana dia diharuskan untuk menginap di sekolah tersebut selama seminggu. Singkat cerita, sejak malam pertama saja dia sudah mengalami berbagai keanehan. Pertama hanya gangguan kecil seperti suara benda jatuh atau suara perempuan yang sedang menangis, hingga jam menunjukkan jam 11 malam, tetapi mata mereka tidak pernah mau terpejam. Hingga dia memutuskan untuk ngobrol dengan teman-temannya di depan aula. Mereka memang tidur di aula sekolah tersebut. Tiba-tiba daerah kamar mandi sekolah yang ada di lantai 2 terdengar suara air, seperti suara seseorang yang sedang mandi. Timbul rasa penasaran atau iseng, hingga mereka sepakat untuk mengintip. Tetapi belum sampai ke kamar mandi, hanya sampai tangga, suara tersebut lenyap, hingga mereka putuskan kembali ke aula. Tetapi baru 3 langkah mereka meninggalkan tangga, suara tersebut kembali terdengar, berupa guyuran air yang cukup deras seperti orang sedang mandi, hingga mereka memutuskan untuk kembali mengecek ke kamar mandi tersebut. Tapi ketika mereka menaiki tangga, kali ini suara tersebut masih terdengar. Timbul ide iseng atau penasaran salah satu dari temannya untuk mengintip dari lubang angin di atas pintu kamar mandi, dengan cara salah seorang dari mereka menaiki pundak temannya untuk menjangkau lubang angin tersebut. Tetapi ketika mereka mengatur posisi untuk mengintip, tiba-tiba suara tersebut kembali lenyap. Karena rasa penasaran yang sangat, akhirnya salah satu mereka membuka pintu kamar mandi tersebut. Ternyata di dalam kamar mandi tersebut tidak dijumpai siapapun. Bahkan dalam bak mandi tersebut, air pun tidak ada. Bekas air pun tidak terlihat di lantai kamar mandi. Lalu, siapakah yang mandi tadi? Akhirnya baru terpikir oleh mereka bahwa ini ulah iseng penghuni sekolah. Mereka lalu putuskan untuk kembali ke aula dan suara tersebut kembali terdengar.
tetapi mereka tidak mempedulikannya lagi. Hingga di aula mereka menerka-nerka apa yang terjadi tadi. Seiring waktu, sebagian dari mereka akhirnya tertidur, tapi hanya 3 dari mereka yang masih terjaga. Salah satunya Taufik, temanku yang kuceritakan tadi. Mereka sedang mengobrol berbagai hal. Tiba jam 2 mereka melihat seorang cewek atau siswi yang berjalan keluar ke arah pintu gerbang sekolah. Cewek tersebut masih lengkap berseragam sekolah. Akan tetapi, cewek tersebut berjalan membelakangi posisi temanku yang sedang ngobrol dengan temennya. Kaget juga mereka, kok jam 2 malam masih ada cewek berkeliaran di sekolah. Sempat salah satu dari mereka hendak mendekat dan menegur, tapi ditahan oleh temanku Taufik, dan dia memberi pengertian dengan menunjuk kaki cewek tersebut kepada temannya. Benar saja, ternyata cewek tersebut bukan berjalan, tetapi terbang. Kakinya melayang tanpa bersentuhan tanah. Rasa takut mulai berkecamuk di hati mereka. Mereka coba untuk berpikir positif dan mencoba tidak memperdulikannya. Untungnya cewek tersebut tidak mengganggu. Mereka hanya berlalu begitu saja, dan temanku juga tidak memperdulikannya lagi. Hingga pagi menjelang, teman saya menanyakan tentang perihal yang dialaminya dengan teman-temannya tentang tragedi semalam kepada guru di sekolah tersebut. Dan guru tersebut menceritakan bahwa seorang arwah tersebut adalah arwah dari siswi sekolah tersebut yang tewas karena kecelakaan tepat di pintu gerbang sekolah tersebut. Bahkan guru tersebut menyebutkan nama dari arwah tersebut. Hingga malam-malam selanjutnya, temanku juga mengalami beberapa gangguan. Kali ini mereka tidak mempedulikannya. Temanku hanya berpikir, asalkan tidak mengganggunya, mereka juga tidak akan mengganggu kita. Asalkan gak melanggar hukum, biarkan saja. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.